Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Hari ini kami bisa beribadah bersama di minggu pertama tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di tahun yang sudah kami lalui, tahun 2023. Terima kasih untuk berbagai hal yang boleh kami alami, yang dimana kami meyakini di dalam apa yang kami alami itu, Tuhan adalah Tuhan yang ikut campur, Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu itu, dan kesetiaan-Mu itulah Tuhan yang menjadi pegangan kami memasuki tahun yang baru ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Dan di tangan-Mu lah kami meletakkan hidup kami. Masa depan kami juga ada di tangan-Mu. Terima kasih kami boleh selalu bersandar kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah tidak menuntun kami, khususnya melalui firman. Kami sadar kami sangat butuh firman menuntun kami. Dan biarlah di sepanjang tahun 2024 ini, kami mengarahkan hidup kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah sekali lagi kepada kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Jadi mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode GKY, saya mengucapkan selamat tahun baru. Dan kiranya di tahun yang baru ini berkat Tuhan tetap terus dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami, setiap kita. Saudara-saudara, ada rangkaian khotbah berseri dari Injil Markus di gereja ini. Dan hari ini kita akan membaca perikop dari Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga yang ke-17. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua ayat 13 hingga 17, dan saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit, lalu mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukankah orang sehat yang memerlukan tabib? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sampai demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia mereka bukan hanya membaca, mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa muncul di benak kita ketika kita membaca kisah yang tercatat di Markus 2 ayat 13-17 ini. Kisah yang ringkas, padat, sederhana, tetapi bisa menimbulkan beberapa pertanyaan. Saudara, pertanyaan pertama seperti ini. Mengapa Lewi, yang dikenal sesungguhnya dengan nama lain adalah Matius nih, si pemungut cukai itu, yang dilihat, yang didatangi, yang dipanggil secara khusus oleh Yesus, di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang mengikutinya. Setelah Yesus sedang berjalan diikuti oleh orang banyak,
dikelilingi oleh orang banyak, tetapi tiba-tiba matanya melihat secara khusus kepada Lewi ini. Kenapa Lewi yang dilihat secara khusus? Kenapa bukan orang lain? Bukankah di sekitarnya ada banyak pria, banyak wanita, banyak anak-anak yang mengelilinginya dan mengikutinya? Yesus tentunya bisa memberikan perhatian pada salah satu dari mereka. Tetapi kenapa dia memberikan perhatian secara khusus kepada Lewi ini? Seorang yang tidak mengikutinya, tidak sedang mendekatinya. Apakah ada keistimewaan dalam diri Lewi ini? Jelas di sini disebut Lewi itu adalah si pemungut cukai. Seorang pemungut cukai, orang Yahudi yang jadi pemungut cukai, itu dibenci oleh bangsanya sendiri. Karena dianggap pengkhianat bekerja pada pemerintah Romawi, mengumpulkan pajak atau cukai, dan seringkali menarik pajak atau cukai yang berlebihan, supaya setelah setoran diberikan kepada pemerintah Romawi, sisanya mereka masih bisa simpan untuk diri sendiri. Mereka umumnya, saudara, seorang pemungut cukai umumnya adalah seorang yang serakah. Seorang yang mencari keuntungan untuk diri sendiri tanpa peduli penderitaan orang lain. Dan umumnya mereka tidak jujur. Para pemungut cukai ini memperkaya diri sendiri dengan mencari mangsa orang-orang yang katakanlah miskin, lemah, yang bisa diperas. Mereka seringkali bekerja seperti satu mafia lokal. Pemungut cukai juga dianggap bukan orang benar, orang berdosa. Disamakan seperti orang berdosa, bahkan dianggap sangat jahat, sangat bejat. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, apa Yesus nggak salah pilih ini? Dari begitu banyak orang yang mengikutinya, kenapa matanya tertuju kepada Lewi ini? Pertanyaan kedua, saudara, apakah Lewi memang tidak tertarik sama sekali untuk mengikuti Yesus? Seperti halnya orang banyak waktu itu. Sudah dikatakan di dalam perikop tadi, Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai. Sudah kalimat itu menggambarkan apa? Dia seorang yang menjalankan pekerjaannya hari itu. Ya, dia duduk di tempat pemungutan cukai, dia bekerja, memungut cukai. Sementara orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dan mengelilingi Yesus. Lewi sepertinya tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tetap duduk saja, dia tetap konsentrasi dengan pekerjaannya seperti biasa. Jadi apakah Lewi tidak tahu sama sekali tentang Yesus? Saya percaya dia tahu. Sebagai seorang pemungut cukai yang gerai atau rumah cukainya umumnya sudah terletak di tempat-tempat umum. Umumnya terletak di pinggir jalan utama atau di dermaga dekat danau atau sungai. Saudara, Lewi pasti tahu dan pasti mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Apa yang terjadi di kotanya. Saudara, saat itu Yesus ada di kota Kapernaum ini. Sekalipun memang betul dia belum pernah berhadapan muka dengan Yesus, dia pasti pernah mendengar tentang Yesus. Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, Yesus melakukan banyak mujizat. Saudara, orang-orang di Kapernaum pasti mendengar tentang Yesus. Dan Lewi ini juga pasti mendengar tentang Yesus. Tetapi di sini dikatakan apa? Dia tetap duduk saja di rumah cukainya. Tetap meneruskan bisnisnya tanpa terlihat adanya respon terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Ia sepertinya tidak tertarik dengan Yesus, seperti halnya orang-orang banyak lainnya yang tertarik dengan Yesus. Dia tidak ada keingintahuan untuk mencari tahu siapa Yesus ini ya. Apa yang diajarkan, apa yang dia lakukan. Dia tetap fokus duduk di rumah cukainya, bekerja seperti biasa. Saudara, kenapa Lewi seperti itu? Kenapa dia tidak tertarik? Saudara, ada beberapa alasan mungkin. Alasan pertama ya memang dia orang yang fokus pada pekerjaannya. Dia orang yang mungkin sama seperti pemungut cukai umumnya waktu itu serakah. Cari uang sebanyak-banyaknya, keuntungan sebanyak-banyaknya. Seorang yang menyembah uang itu sebagai berhalanya. Dia bisa mendapatkan penghasilan yang baik, yang banyak karena pekerjaan itu. Bagi Lewi, time is money. Waktu itu adalah uang. Makanya gak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Orang banyak mengikuti seorang rabi atau seorang nabi atau seorang pengajar yang luar biasa, dia nggak peduli. Kemungkinan lain adalah dia merasa dirinya memang kotor, tidak punya harapan untuk diterima atau diselamatkan oleh Allah. Dia tahu dia memilih pekerjaan yang sering melanggar hukum Allah. Para pemungut cukai itu
dikategorikan sebagai orang berdosa dan tidak diizinkan masuk ke bait Allah untuk beribadah. Dia tahu dirinya, dia merasa tidak layak. Maka dia menghindari hal-hal yang terkait dengan agama, iman, spiritualitas. Itu kemungkinan. Tapi sekali lagi kita tidak tahu dengan jelas. Tapi tampaknya dia nggak tertarik. Sementara orang banyak di sekitarnya tertarik. Pertanyaan ketiga. Apa yang membuat Lewi kemudian memberikan respon ketaatan secara spontan kepada panggilan Yesus untuk mengikutinya? Dikatakan di ayat yang ke-14, Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Kalau di Lukas pasal 5 itu dicatat, bukan hanya Lewi bangkit, tetapi dikatakan dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saudara, ini satu tindakan yang luar biasa. Meninggalkan segala sesuatu, pekerjaannya ditinggalkan. Keuntungannya ditinggalkan. Setelah responnya begitu cepat. Sepertinya tidak menunda-nunda dan tidak berpikir lebih dulu. Sepertinya tidak ada keraguan. Setelah bukankah ini cukup mengejutkan? Seorang pemungut cukai yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, hanya dengan satu panggilan sederhana, meninggalkan pekerjaan yang menggiurkan itu, untuk mengikuti seorang rabi atau seorang pengkhotbah keliling yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sudah jelas kita melihat ada satu perubahan yang drastis ini. Sudah Lewi bisa berani mengambil resiko mengikut Yesus. Dia memutuskan hubungan dengan pekerjaannya ini. Sudah kalau orang nelayan tinggalkan. Lalu kemudian katakanlah dia kepingin kembali untuk bekerja sebagai seorang nelayan. Oh itu gampang. Tetapi kalau seorang pemungut cukai tinggalkan pekerjaannya. Banyak yang antri mau posisi itu. Tidak mudah untuk kemudian kalau dia udah tinggalkan satu waktu kemudian menyesal mau balik lagi. Tidak mudah saudara. Harus butuh approval dari pemerintah Romawi. Mungkin perlu kedekatan dengan pejabat-pejabat Romawi untuk bisa diberikan posisi itu. Saudara, ini satu tindakan yang radikal sekali yang dilakukan oleh Lewi ini. 3 pertanyaan muncul kalau kita membaca kisah ini. Tidak banyak informasi yang disampaikan kepada kita, tapi bisa muncul 3 pertanyaan ini. Saudara, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Saudara, hari ini kita belajar topik mengenai panggilan Tuhan yang mengubahkan. Panggilan Tuhan yang mengubahkan. Panggilan Tuhan untuk orang mengikuti dia dan diubah oleh dia. Saudara, hari ini kita belajar dari kisah ini dan ada 2 hal yang saya ingin untuk kita pelajari. Saya sebut sebagai 2 karakteristik utama. The calling of God. Panggilan Allah yang membawa perubahan itu. 2 karakteristik utama yang kita lihat. Yang pertama, saudara, panggilan Tuhan untuk menjadi pengikutnya, kemudian diubah oleh dia, itu adalah panggilan yang sepenuhnya berdasarkan anugerahnya. Itu adalah panggilan anugerah. The call of God is the call of grace. Saudara perhatikan anugerah itu terlihat sekali ya di dalam cerita yang kita baca. Sepenuhnya betul-betul berdasarkan anugerah dari Tuhan. Saudara perhatikan anugerah itu terlihat karena Yesus yang berinisiatif mencari Lewi. Bukan Lewi yang berinisiatif mencari Yesus. Jadi bukan karena ada inisiatif dari Lewi, kepingin kenal Yesus, kepingin tahu Yesus, lalu mencari Yesus. Enggak. Dikatakan di sini mata Yesus tertuju pada Lewi ini. Seorang yang sibuk dengan pekerjaannya, dan tampaknya tidak tertarik dengan apa yang terjadi. Tapi Yesus berinisiatif yang mendekati. Memanggil dia. Saudara, hal yang sama sebenarnya kita lihat juga kalau saudara membaca Markus pasal 1. Ketika Yesus memanggil 4 pengikut atau murid yang pertama. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Kalau saudara membaca di Markus pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 20 saudara menemukan hal yang sama. Mereka sedang sibuk ngurusin pekerjaannya sebagai nelayan. Membereskan jala-jalanya. Kemudian Yesus lewat dan Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dia. Saudara, kita lihat hal yang sama nih. Saudara, di sini kita belajar satu kebenaran. Kekristenan memang mengajarkan dan sangat menekankan Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Allah yang mencari manusia, termasuk orang-orang yang mungkin dianggap hina, dianggap tidak layak. Saudara, anugerah itu terlihat juga di dalam panggilan ini. Kenapa? Karena Yesus menyelamatkan dan memanggil Lewi, menjadikan dia sebagai pengikutnya,
Bukan karena ada hal baik. Bukan karena ada hal istimewa. Di dalam diri Lewi yang menjadikan Yesus kemudian memilih dan memanggilnya. Saudara ingat ya, ini pemungut cukai. Seorang pemungut cukai bukan kandidat yang baik untuk menjadi murid Yesus. Bukan karena jasanya, perbuatannya, atau performanya, maka Lewi dipanggil dan diselamatkan. Melainkan karena memang Yesus mau memilih dia dan menyatakan kemurahan kepadanya. Saudara, dalam cerita yang tadi kita baca, setelah memanggil Lewi dan Lewi mengikuti, lalu kemudian Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus menerima mereka. Saudara, makan bersama saat itu ada simbol menerima. Jadi Yesus menerima mereka. Ahli-ahli Taurat menghindar mereka, orang-orang berdosa, para pemungut cukai ini, maka bertanya kepada murid-murid Yesus, kenapa gurumu ini makan bersama mereka? Tapi Yesus menerima mereka, Yesus merangkul mereka, bukan membuang mereka. Saudara, para pemungut cukai atau orang-orang berdosa ini tidak perlu kemudian menunjukkan jasa mereka kepada Yesus lebih dulu, baru kemudian Yesus tergerak, oke lah, saya mau makan bersama kalian. Saudara, mereka pemungut cukai, mereka orang berdosa. Kategorinya banyak sekali yang termasuk orang-orang berdosa ini. Mungkin ada pencuri, mungkin ada pelacur. Orang-orang jahat ini yang makan bersama Yesus ini. Saudara, Yesus mencari mereka. Jadi kekristenan yang berdasarkan kitab suci mengajarkan orang berdosa tidak perlu untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu supaya kemudian layak untuk menerima kasih Allah. Orang berdosa tidak berjuang menjadi layak lebih dulu, kemudian setelah itu baru mendaftar nih untuk jadi pengikut, dan kalau sudah dilihat memang layak nih, maka diterima jadi pengikut. Saudara, kekristenan yang berdasarkan kitab suci tidak mengajarkan seperti itu. Yang kita lihat justru Allah yang mencari manusia, sekalipun manusia tidak mencari dia. Rasul Paulus pernah berkata berkaitan dengan panggilan Allah, dan di 1 Korintus pasal yang ke-1, Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Allah memanggil tidak banyak orang yang bijak, berpengaruh atau terpandang menurut ukuran dunia. Paulus ingatkan jemaat Korintus. Itu loh keadaan kalian waktu dipanggil. Nggak banyak orang yang berpengaruh, bijak, terpandang. Bahkan Paulus jujur berani berkata begini, Allah itu memilih orang-orang yang mungkin oleh orang dunia dianggap bodoh, lemah, tidak terpandang, hina. Tapi dengan satu tujuan. Yaitu apa? Supaya tidak ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau orang mengerti anugerah, dia tidak akan sombong. Saya percaya ini bukannya panggilan keselamatan atau panggilan untuk menjadi pengikutnya. Termasuk juga mungkin panggilan untuk kita dipanggil untuk melayani. Bukan karena kita bagus, hebat, bertalenta. Tuhan pakai kita dalam pelayanan. Tetapi semata-mata adalah karena kasih karunia-Nya. Maka orang seperti Paulus juga bisa berkata, Allah memanggil aku oleh anugerah-Nya. Orang yang mengerti anugerah tidak akan sombong. Dia hanya bisa bersyukur. Yang kedua, karakteristik kedua yang kita pelajari. Bicara panggilan Tuhan yang mengubahkan. Menjadikan orang bisa jadi pengikutnya. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena memang panggilan Tuhan adalah panggilan yang effectual. Saudara, effectual itu kalau diterjemahkan Indonesia adalah ampuh, manjur, mujarab. Pasti mendatangkan hasil yang baik. Itu effectual. Saudara, perhatikan Yesus memanggil Lewi, ikutlah aku. Seorang yang tidak tertarik untuk mencari Yesus, mengikut Yesus. Begitu mendengar panggilan itu dikatakan apa? Lewi pun bangkit, lalu mengikuti dia. Saudara, tidak ada satupun hal dalam diri Lewi yang bisa menjelaskan kenapa dia bersedia secara tiba-tiba untuk mau percaya dan mengikut Tuhan ini. Kita tidak tahu apakah memang hati nuraninya sebelumnya itu terusik, atau dia mungkin mulai tertarik dengan Yesus. Saudara, kita tidak tahu, tetapi kisah yang kita baca hari ini menunjukkan dia berespon
ketika panggilan Yesus itu datang kepadanya. Saudara, panggilan Yesus itu panggilan yang kita boleh katakan ampuh, effectual. Kenapa? Karena disertai dengan kuasa Allah yang bekerja di dalam hati Lewi ini. Sehingga sanggup mengubah Lewi secara drastis. Sanggup membuat dia bersedia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Saudara, saya percaya panggilan effectual inilah yang membawa seseorang bisa berubah. Membawa seseorang akhirnya bisa beriman. Saudara, itu terjadi bukan hanya dengan Lewi. Terjadi juga dengan 4 murid pertama. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mereka sedang asik kerja, fokusnya cuma di kerjaan. Lalu Yesus berkata apa? Ikut aku. Mereka meninggalkan segala sesuatu mengikuti dia. Setelah itu panggilan effectual. Inilah yang juga kita lihat terjadi dengan siapa? Dengan Rasul Paulus kan. Sudah tahu cerita Rasul Paulus. Seorang yang sebelum dia bertobat, seorang yang sangat membenci orang-orang Kristen. Mau menganiaya mereka. Jalan itu bagaimana bisa memasukkan orang-orang Kristen ini ke dalam penjara. Bahkan dia tidak segan untuk membunuh mereka. Maka di Kisah Rasul pasal yang ke-9 tercatat, saudara. Dia pergi menuju ke Damsyik, membawa surat untuk menangkapi orang-orang Kristen ini. Tapi kita lihat, saudara, dalam perjalanan menuju ke Damsyik terjadi encounter, terjadi perjumpaan dengan Yesus. Dan hidupnya diubahkan. Seorang yang waktu berangkat ke Damsyik, gak ada keinginan sedikit pun jadi Kristen. Gak ada keinginan sedikit pun untuk mengikut Yesus. Bahkan dia penuh dengan kemarahan dan kebencian. Tapi saudara, perjumpaannya dengan Yesus mengubahkan hidupnya. Saudara, disinilah kita mendapat satu pelajaran penting yang perlu untuk terus kita ingat. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang bekerja di dalam hati orang yang dipanggilnya. Di Kisah Rasul pasal yang ke-16 dicatat seorang perempuan bernama Lydia. Belum pernah dengar. Satu kali Paulus datang ke tempatnya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Terus apa yang dikatakan? Apa yang tercatat di Kisah Rasul pasal 16? Tercatat seperti ini. Tuhan membuka hatinya. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan kemudian dia percaya dan kemudian dibaptis. Kalau Tuhan gak buka hatinya, dia gak akan jadi percaya. Saudara, inilah panggilan effectual. Saudara, kenapa diperlukan panggilan yang effectual? Kenapa panggilan Tuhan itu effectual? Saudara, Yesus menjawab begini ketika dikritik oleh orang ahli-ahli Taurat. Yesus berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Satu peribahasa umum yang diadopsi oleh Yesus, dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan kebenaran rohani. Yesus menggambarkan orang-orang berdosa itu seperti orang sakit. Bahkan sakit yang sangat parah sesungguhnya. Yang memang memerlukan tabib atau dokter. Orang yang sakit parah seperti ini sudah tidak mungkin akan bisa sembuh tanpa pertolongan tabib. Maka sudah dengan peribahasa seperti ini Yesus mau mengatakan apa? Orang berdosa tidak akan bisa sembuh rohaninya tanpa pertolongan seorang tabib rohani. Orang berdosa tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Hati yang berdosa adalah hati yang memberontak kepada Allah. Hati yang berdosa tidak tertarik sudah dengan tawaran-tawaran yang berkaitan dengan keselamatan atau tawaran-tawaran yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Sudah, ini yang terjadi dengan Lewi ini. Kalau dilihat dari perspektif manusia, ini orang yang hopeless. Begitu jahat, pemungut cukai. Cuma pikirin dengan diri sendiri. Kalau Tuhan tidak bekerja, hopeless, dia gak akan berubah. Tetapi karena ada tabib agung itu, Lewi tidak hopeless. Saudara, dosa tidak disembuhkan oleh agama. Dosa tidak disembuhkan oleh perbuatan baik. Dosa hanya bisa disembuhkan oleh tabib agung. Sadarkah kita bahwa semua kita sakit? Tanda kutip. Karena semua kita orang berdosa. Dan semua kita butuh tabib yang agung itu. Saudara, kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk kita ini bisa menyelamatkan diri sendiri dan mengubah hati kita yang memberontak. Tapi berita baiknya adalah Allah berkenan untuk mengubah hati yang memberontak dengan kuasanya yang tidak terlihat.
Jikalau anugerah Allah tidak bekerja, maka kita akan selalu memakai kebebasan kita untuk melawan Allah. Maka tidak heran Yesus pernah berkata seperti ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kalau Allah tidak bekerja menarik, nggak mungkin datang. Ini perkataan Yesus sendiri. Saudara kalau membaca Injil Markus, mulai dari pasal 1, saudara tahu Yesus melakukan beberapa mujizat. Salah satunya, Yesus itu menyembuhkan seorang penderita penyakit kulit, atau yang selama ini kita kenal sebagai seorang penyakit kusta, berpenyakit kusta. Orang ini nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu dia cuma minta kepada Yesus. Kalau Yesus berbelas kasihan bisa menyembuhkan dia. Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata begini, jadilah tahir. Jadilah sembuh. Sembuh orang ini. Mujizat yang lain tercatat di Markus pasal yang kedua. Itu orang lumpuh. Orang lumpuh gak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia gak bisa berjalan. Tapi kemudian Yesus berkata apa kepada orang lumpuh ini? Bangunlah. Dia berjalan. Sekarang ini kita melihat Lewi. Seorang sedang asyik duduk sibuk dengan pekerjaannya. Yesus berkata, ikutlah aku. Dia bangkit. Kalau orang sakit kusta dan orang lumpuh kita katakan mereka sembuhkan apa? Mujizat. Beranikah kita juga bisa berkata, orang seperti Lewi akhirnya jadi pengikut Yesus, itu mujizat. Beranikah kita meyakini seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau seseorang bisa berespon pada panggilan Allah dengan iman dan pertobatan, itu hanyalah karena Allah pertama-tama bekerja dalam dirinya untuk membuat dia berpaling kepadanya. Inilah anugerah. Inilah panggilan yang efektual. Saudara, ketika Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, itu bukan berarti Yesus setuju atau membenarkan tingkah laku mereka yang berdosa. Bukan. Tetapi Yesus mau membuktikan orang-orang seperti itu dengan gaya hidup mereka yang seperti itu bisa diubah. Yesus tidak takut terkontaminasi oleh orang-orang berdosa ini. Tetapi sebaliknya dia mengkontaminasi mereka dengan berkat dan anugerahnya. Yesus tidak tercemar oleh dosa-dosa mereka. Tetapi Yesus justru menyalurkan berkat kepada mereka. Yesus sanggup untuk menolong mereka berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan dan pikirkanlah kebenaran ini. Dan kaitkanlah dengan kita atau dengan orang-orang yang ada di dalam hidup kita. Inilah berita baik. Inilah Injil. Jika Kristus dapat dan sungguh bisa memanggil seorang yang tidak tertarik dan tidak layak seperti Lewi, maka berarti ada harapan bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh, terlalu berdosa, terlalu kotor, yang tidak bisa dijangkau oleh panggilan Kristus yang efektual itu. Kita seharusnya tidak putus asa mungkin dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita terus doakan supaya kenal Tuhan. Sepertinya kok mereka tidak tertarik kepada Allah. Jika tidak tertarikan mereka kepada Allah, bukanlah indikasi bahwa Allah tidak tertarik dengan mereka. Setiap jiwa yang kita kenal tidak peduli sudah bagaimana reputasinya dalam hal dosanya, kejahatannya, dan penolakannya terhadap agama. Orang itu hanya sejauh satu panggilan dari Allah. Only one call away from following Jesus. Saya membaca satu renungan dari Markus pasal 2 ayat 13-17 ini. Orang yang menulis renungan itu menuliskan kalimat sederhana seperti ini. Dan saya aminkan. Dia yang memanggil Lewi still lives and still works. Dia yang memanggil Lewi adalah dia yang masih tetap hidup sekarang dan masih bekerja. The age of miracle is not yet past.
Mujizat itu masih belum berlalu. Kalau ribuan tahun yang lalu Yesus bisa mengubah orang seperti Lewi, pemungut cukai. Yesus pun bisa berbuat hal yang sama saat ini. Inilah berita baik yang ingin untuk Yesus sampaikan ke semua kita. Saudara, kalau saya boleh ringkaskan khotbah saya hari ini, saya ingin ringkaskan hanya dengan satu ayat saja. Satu ayat tulisan dari Paulus di 2 Timotius 1 ayat 9. Meringkaskan nih apa yang saya sampaikan hari ini. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh membaca kisah pertobatan Lewi, seorang pemungut cukai. Seorang yang hidup di dalam dosa. Melalui pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai, dia cuma pikirkan kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, tanpa peduli dengan penderitaan orang-orang yang mungkin dia peras. Seorang yang ketika Yesus datang ke kota Kapernaum, dia seorang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan Yesus yang datang mengajar dan berbuat mujizat, dia tetap duduk di tempat pemungutan cukainya. Tempat di mana dia bekerja seperti biasa. Tapi kami melihat satu panggilan yang effectual. Di mana Engkau Tuhan dalam anugerah-Mu mengubah orang seperti Lewi ini. Sehingga dia bersedia untuk bangkit meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Inilah anugerah-Mu yang Kau nyatakan pada orang berdosa seperti Lewi. Dan inilah anugerah-Mu juga yang kami percaya Engkau nyatakan pada kami. Orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Karena sekalipun kami tidak mencari Engkau, tetapi Engkau mencari kami. Terima kasih karena Engkau yang bekerja di dalam diri kami, hati kami, mengubah kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang akhirnya mau bersedia mengikut Yesus. Terima kasih untuk anugerah yang besar itu. Dan biar setiap kali kami mengingat anugerah-Mu, kami bersyukur. Jangan sampai kami menjadi seperti orang-orang Farisi atau ahli Taurat yang begitu menyombongkan diri, menganggap diri mereka orang benar. Padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang berdosa, orang-orang sakit yang membutuhkan tabib agung. Tapi mereka merasa bahwa mereka adalah orang benar. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.